Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi sungguh-sungguh karena Tuhan adalah gunung batu keluputan kita. Kita sungguh diberkati dengan firman Tuhan minggu yang lalu. Pak Daniel Yanuar sampaikan tentang Allah, gunung batu keluputan. Dan kita Komsel Rock Surabaya, mari kita responi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, terlebih dengan setiap kondisi dan keadaan sekitar kita yang semakin tidak menentu ya, kondisi pandemi yang seperti ini, bahkan PPKM diperpanjang dan sebagainya. Tapi mari kita semakin membawa diri kita dekat kepada Tuhan, sebab Dia Allah gunung batu keluputan kita. Nah, satu ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di Komsel minggu ini adalah 1 Samuel 23 ayat 26 sampai 28. Ayat firman Tuhan berkata, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi ayat firman Tuhan berkata, Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Daud sedang terjepit, Daud sedang ada dalam kondisi yang dikepung, hampir dikepung oleh Saul ya. 27, ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ayat 28 berkata, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang-orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Jadi kata luput sendiri itu sesuatu yang berarti meleset, nggak kena ya. Jadi seperti ketika bahaya datang, kita dihindarkan dari bahaya itu. Itu gunung batu keluputan. Dan memang Allah kita, Allah yang suka sekali membawa kita keluar dari setiap permasalahan kita sebagai pemenang, bukan sebagai orang yang kalah. Waktu kita terus bertahan dalam pengharapan kita, dalam iman kita kepada Tuhan, dalam cengkeraman Tuhan, saya percaya Tuhan kita akan membawa kita keluar dari badai. Bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai orang yang menang. Sebab Tuhan meluputkan hidup kita. Jadi gunung batu keluputan itu merupakan salah satu nama dari Tuhan kita. Sebab itu Dia suka sekali meluputkan kita dari celaka, dari sakit penyakit, ya, dari bahaya dan dari segala yang jahat. Walaupun mungkin ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan sharing ini dan mulai berkata, aku kena, aku terinfeksi, aku ngalami sakit, saya percaya itu semua tidak sedang menunjukkan bahwa Allah kita sedang lalai menjaga kita atau meluputkan kita, enggak. Tapi Tuhan sedang punya rencana dalam hidup setiap kita yang kita harus mulai cari Tuhan mau apa. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami hal yang seperti ini? Saya percaya Tuhan selalu punya maksud yang baik. Tuhan selalu punya tujuan yang luar biasa dalam hidup kita. Izinkan rencana Tuhan itu yang tergenapi dalam hidup kita, dalam kondisi kita seperti apapun hari ini. Sebab itu mari bahwa hidup kita semakin mendekat, berharap hanya kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita belajar tentang bagaimana kita akan mengalami bahwa Allah itu adalah gunung batu keluputan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari yang pertama, kita berseru kepada Tuhan. Mazmur 81 ayat 7-8. Kita berseru. Sebab itu saya bersyukur GBI Rock Surabaya membuka posko doa, tempat kita berseru. Apakah harus melalui itu Pak? Enggak, jam pribadi kita juga bisa. Yang penting kita datang, bawa hidup kita kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Doa dengan iman yang percaya bahwa penyertaan Tuhan enggak pernah lepas sedikit pun dalam kehidupan kita. Berseru dengan iman, berseru dengan percaya. Berseru itu sebabnya sebagai langkah awal kita buka posko doa untuk kita berdoa bersama-sama. Ya, saat kita datang dan berseru kepada Tuhan, dalam kasih, anugerah, dan kemurahannya, Tuhan akan menjawab seruan doa kita. Tuhan punya kasih, karunia, anugerah yang Dia akan curahkan. Saya cuma ingat ketika satu kali anak saya jatuh dan dia berteriak, aduh papa, begitu ya. Saya nggak bisa nahan apapun yang saya sedang kerjakan, saya responi seruan anak saya. Untuk saya mulai peluk dia, dekap dia. Saya berikan kenyamanan atas mungkin lututnya yang sakit, lututnya yang berdarah dan sebagainya. Saya peluk dia. Untuk apa? Saya berikan kenyamanan di tengah rasa sakit. Rasa sakit memang dirasakan, tapi dia merasakan ada pelukan seorang bapa di situ. Saya percaya Tuhan akan meresponi seruan kita.
dengan kasih karunia dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar untuk kita mengalami bahwa Allah adalah gunung batu keluputan hidup kita. Kita belajar memperhatikan orang yang lemah. Jadi jangan egois, jangan melulu memikirkan diri sendiri, enggak. Sebab itu saya bersyukur beberapa waktu yang lalu saya melihat di berita ada orang-orang yang menimbun obat, menimbun oksigen, tapi Tuhan buka jalan untuk aparat keamanan bisa membongkar. Ya, saya percaya bukan waktunya lagi untuk egois hari-hari ini. Ini waktunya untuk kita mulai saling share, saling care satu dengan yang lain. Ya, kita mulai saling peduli, memperhatikan orang yang lemah. Ayatnya di Mazmur 41 ayat 1-3. Bapak Ibu bisa langsung baca sendiri ya ayatnya. Tapi kita mulai merenungkan bahwa bukan waktunya lagi kita mencari kekuatan diri sendiri, kita mementingkan diri sendiri. Enggak, ini waktunya untuk kita bergandeng bersama-sama. Komsel-komsel mulai saling menjadi berkat. Saya bersyukur ada salah satu komsel yang mulai membuka untuk dia bisa jadi dapur dalam tanda kutip ya. Dia memberikan menu untuk isoman. Dia melakukan itu dan saya percaya inilah pergerakan gereja, inilah pergerakan anak-anak Tuhan yang gak boleh egois, mementingkan orang, memperhatikan orang yang lemah. Ya, kondisi ini jangan kita mulai memikirkan diri sendiri. Kita yang kuat harus mulai melihat yang lemah dan minimal apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa berdoa buat mereka. Doa kita jangan melulu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Enggak, kita belajar untuk mulai berdoa buat orang lain. Yang di posko doa kita doakan nama-nama mereka yang terinfeksi, terjangkit COVID. Kita doakan satu persatu. Kita sebut nama satu persatu. Dan saya percaya Tuhan mendengar setiap seru doa kita. Dan waktu kita memperhatikan yang lemah, saya percaya seperti keran. Ketika keran itu mencurahkan air, airnya mesti melewati keran itu dulu. Dan saya percaya untuk kita berdoa buat orang lain, ketika orang lain diberkati, berkatnya melewati kita dulu. Untuk akhirnya berkat itu, kita jadi saluran berkat buat orang lain melalui doa-doa kita. Makanya jangan egois. Kita mulai memikirkan orang lain, kita mulai berdoa buat orang lain. Ya, saya berdoa nanti beberapa komsel bisa saling mendoakan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di pokok doa, setiap materi komsel di awal selalu mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita mulai lepaskan berkat, ya, kita mulai membangun satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Ayo kita kerjakan itu dengan semangat bersama-sama, kita perhatikan yang lemah. Yang ketiga, ya, satu ayat yang ada di poin yang kedua ya, di Amsal 19 ayat 17 di sana dikatakan begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan. Wow, saya percaya Tuhan gak bisa tahan berkatnya untuk setiap kita yang selalu ingin jadi berkat buat orang lain. Amin. Tetap kita berhikmat untuk kita jadi berkat. Berikan kata-kata penguatan, berikan firman Tuhan, berikan doa yang terbaik. Kalau ada uang lebih boleh pesan Gojek kita kirim, pesan GrabFood kita kirim. Boleh, enggak masalah. Bahkan ya itu saya tempat sharingkan tadi, ada satu komsel yang membuka untuk dia mulai bisa jadi dia share menu untuk isoman. Wow, itu luar biasa. Tuhan sedang bergerak di antara kita. Amin. Allah gunung batu keluputan. Yang ketiga, bayar nazar. Tepati janji. Kadang manusia begitu gampang mengucapkan janji waktu kondisi tertekan, waktu kondisi sedang sakit, waktu kondisi sedang kritis. Gampang sekali, Tuhan tolong aku, kalau sembuh aku akan begini, aku akan begitu. Gampang sekali. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah menepatinya? Coba kita mulai ambil waktu sebentar. Mungkin ada hal-hal yang menjadi nazar kita kepada Tuhan, jadi janji kita kepada Tuhan, atau mungkin kepada sesama. Mungkin ada janji-janji yang belum kita tepati dalam hidup kita. Mari kita merenungkan sebentar, kita ingat. Saya percaya Roh Kudus mulai reveal satu persatu apa yang belum kita kerjakan ya. Nazar apa yang belum saya bayar ya. Karena waktu kita tepati janji, saya percaya Allah gunung batu keluputan itu kita alami dalam kehidupan kita. Kadang saat kita mengalami kondisi terdesak ya, pertanyaannya, jika mungkin kita lupa, waktu kita lupa, mari kita bawa dalam doa. Tuhan mulai ingatkan, Tuhan mulai ungkapkan. Dan waktu kita teringat, ayo kita kerjakan itu. Amin. Orang yang menepati janji, percayalah, Tuhan bergerak di dalam hidup kita. Yang keempat, ada 5 poin minggu ini ya. 4, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 22 ayat 5-6. Situasi sekitar seringkali menjadi sesuatu yang menguji kepercayaan kita sebagai orang percaya.
Jadi kepercayaan orang percaya sedang diuji hari-hari ini melalui apa? Situasi dan kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita. Sebab itu dalam keadaan yang tidak mudah hari-hari ini, mari kita semakin menguatkan iman percaya kita. Walaupun mungkin doa kita belum dijawab, tetaplah percaya. Tuhan sedang bekerja melalui setiap kita. Amin. Ya, tadi waktu kita posko doa ada satu pujian yang melekat dalam hati saya. Hatiku percaya, hatiku itu depannya dibuka dengan begini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Jadi kadang memang kita nggak ngerti, Tuhan saya berdoa begini kok jawabannya begini, kenapa Tuhan? Kita nggak ngerti. Tapi di tengah itu semua, jangan kita kehilangan pengharapan, jangan kita kehilangan kepercayaan. Tapi semakin percaya, semakin kuat iman kita bahwa Tuhan sedang punya rencana buat setiap kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir, mari kita hidup dalam kebenaran. Dengan mengasihi Tuhan, nggak ada cara yang lain. Hidup dalam kebenaran dengan mengasihi Tuhan. Ya, saat kita senantiasa mengasihi Tuhan, maka kehidupan kita akan berada dalam kebenaran. Seperti seorang yang jatuh cinta. Wah, orang yang jatuh cinta ada hal-hal yang dia nggak suka lakukan. Dia suka lakukan. Why? Karena hatinya jatuh cinta. Nggak suka mandi, akhirnya jadi suka mandi. Nggak suka gosok gigi, jadi suka gosok gigi. Dan sukanya itu bukan karena terpaksa. Bukan karena ya gimana lagi. Bukan. Tapi dia benar-benar ada gairah dari dalam, dari dorongan dari dalam untuk dia melakukan itu untuk satu tujuan, menyenangkan orang yang dikasihinya. Betul? Ya kan? Jadi itu yang dikerjakan. Waktu kita mengerjakan kebenaran, waktu kita mengerjakan apa yang benar, bukan karena terpaksa, bukan karena ya gimana lagi, harus ini, bukan karena itu, tapi karena kita punya dorongan dari dalam untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Why? Kita mengasihi Tuhan. Amin. Itu membawa kita untuk hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan suka kita baca bukan karena disuruh sama Pak Gembala, bukan. Tapi kita mulai muncul dorongan dari dalam untuk saya mau baca firman Tuhan. Tuhan mau ngomong apa sih hari ini? Iya kan? Ikut posko doa bukan karena terpaksa, tapi karena ada kerinduan dari dalam. Untuk kita mulai, saya mau berdoa buat orang lain. Saya mau berdoa buat bangsa dan negara. Jadi ayo kita mulai miliki gaya hidup yang seperti ini. Saya percaya Allah gunung batu keluputan kita alami dalam kehidupan kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, membentenginya dan menjawab seruan doanya. Saya percaya ini waktu yang baik untuk kita bawa hidup kita semakin melekat kepada Tuhan. Bersama pribadi, secara pribadi atau bersama-sama dengan keluarga, mari bawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Kiranya pesan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya di setiap komsel, setiap pribadi. Mari kita alami bersama Tuhan Allah gunung batu keluputan kita. Kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat pesan firman Tuhan minggu ini yang menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, kami terus dibangun di dalam Tuhan, di tengah setiap kondisi situasi yang sedang terjadi, yang kami alami. Kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan memegang tangan kami. Kau bawa kami keluar, Kau meluputkan kami dari mara bahaya, dari celaka, dari sakit penyakit. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk para GKM, untuk semua jemaat komsel, bahkan sektor, gembala wilayah, gembala Surabaya, dan semua kami Tuhan ada di dalam penyertaan Tuhan. Sempurna di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat berkomsel. Tuhan memberkati.